Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Soniasyah. Akan memaparkan materi tentang grayscale, histogram, dan ekualisasi histogram. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian grayscale. Nah, grayscale adalah suatu istilah untuk menyebutkan satu citra yang memiliki warna abu-abu, hitam, dan putih. Grayscale adalah koleksi atau kisaran corak monokromik abu-abu, mulai dari putih murni di ujung yang paling terang hingga hitam murni di ujung yang berlawanan. Nah, ini contoh program dalam grayscale. Nah, pada tugas kali ini grayscale yang akan saya buat yaitu 5 kali 5 pixel. Nah, dalam pembuatan grayscale kita harus menentukan gambar terlebih dahulu. Gambar apa yang akan kita ubah ukuran pixelnya. Nah, di sini saya mengubah gambar atau memilih gambar jeruk dan mengubah pixelnya menjadi 5,5 pixel. Nah, seperti apakah hasil dari contoh program ini? Nah, ini hasil dari program yang sebelumnya. Nah, terdapat gambar jeruk yang sangat kecil. Kenapa? Karena ukurannya hanya 5 kali 5 pixel ya, sangat sederhana saja, sangat kecil. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian histogram. Nah, histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran atau dispersi atau variasi suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Penggunaan grafik histogram telah diaplikasikan secara luas dalam ilmu statistik. Jumlah titik data yang terletak dalam rentang nilai atau kelas menjadi sangat mudah diinterpretasikan dengan menggunakan histogram. Nah, berikut manfaat histogram. Yang pertama, berguna untuk penyebaran intensitas warna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, misalnya dalam peningkatan kecerahan atau peregangan kontras serta sebaran warna. Yang kedua yaitu berguna untuk menentukan batas-batas dalam pemisahan objek dari latar belakangnya. Yang ketiga, memberikan presentasi komposisi warna dan tekstur intensitas untuk kepentingan identifikasi citra. Nah, ada beberapa manfaat histogram. Nah, selanjutnya ini contoh program dalam pembuatan histogram. Nah, di sini saya tetap memilih file atau gambar jeruk. Nah, di sini ada variabel. Saya memakai variabel IMG, RGB 2 gray atau citra warna. Ukurannya size image, jumlah baris, ada jumlah kolom, dan histok seros 256,1. Di sini ada fungsi for. Nah, dalam fungsi for ini ada baris pertama baris sama dengan 1,2 jumlah baris. Nah, dalam fungsi for ini dia akan membuat baris sebanyak dimulai dari 1 hingga 256 hingga terbentuk histogram dari jeruk ini, dari gambar jeruk yang saya pilih. Nah, for yang kedua yaitu berfungsi untuk kolom. Nih, for kolom sama dengan 1,2 jumlah kolom. Nah, di sini pada fungsi for ini untuk membuat kolom dalam pembuatan histogram jeruk. Setelah program ini, perulangan for ini, maka histogram dalam variabel image baris kolom plus 1 itu akan ditambah
1. Kenapa? Supaya baris yang kita inginkan sampai bisa tercapai sampai 256. Kenapa kita memilih 1? Karena dalam MATLAB itu menggunakan angka 1. Beda dengan C++, dia bisa menggunakan angka 0. Kalau pada MATLAB kita menggunakan angka 1. Selanjutnya yaitu untuk histogram IMG baris kolom plus 1 juga sampai dia membentuk histogram sesuai dari size atau ukuran yang kita gunakan. Nah, di sini histogramnya yang kita gunakan yaitu 0 sampai 255. Nah, setelah program ini dibuat akan ada hasilnya. Nah, seperti apa hasil dari program tersebut? Nah, seperti ini. Nah, ini program dari gambar jeruk yang tadi kita buat. Ada beberapa nilai pikselnya ini. Dan ini terdapat nilai piksel yang sangat tinggi. Ini adalah hasil histogram dari gambar jeruk dari program yang kita buat sebelumnya. Lanjut, materi selanjutnya yaitu pengertian ekualisasi histogram. Nah, pengertian ekualisasi histogram ini merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra. Namun, pada praktiknya hasilnya tidak benar-benar seragam. Kenapa tidak benar-benar seragam? Karena ya tergantung dari citra apa yang akan kita gunakan dan seperti apa cara kita untuk mengekualisasi histogram tersebut. Yang kedua yaitu dengan histogram ekualisasi hasil gambar yang memiliki histogram yang tidak merata atau distribusi kumulatif yang banyak loncatan gradiasinya akan menjadi gambar yang lebih jelas karena derajat keabuannya tidak dominan gelap atau dominan terang. Nah, terdapat manfaat ekualisasi histogram. Manfaat ekualisasi histogram yaitu pertama, pendekatan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan aras keabuan yang lebih luas pada daerah yang memiliki banyak piksel dan mempersempit aras keabuan pada daerah berpiksel sedikit. Yang kedua yaitu efeknya dapat digunakan untuk meningkatkan kontras secara menyeluruh. Nah, dalam perhitungan ekualisasi histogram secara manual, terdapat beberapa cara. Yang pertama, yaitu ekualisasi histogram. Cara mengubah nilai intensitas citra sehingga penyebarannya seragam atau uniform. Tujuan ekualisasi histogram adalah untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Contoh ekualisasi histogram, diketahui histogram sebuah citra akan dibuat ekualisasinya. Nah, K ini yaitu rentang nilai derajat keabuannya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nilai-nilai rentangnya. Nilai dari rentang tersebut. Nah, langkah pertama yaitu menghitung RK, rata-rata derajat keabuan awal. Nah, ini nilai-nilainya untuk menghitung rata-rata derajat keabuan awal. Nah, L ini derajat keabuan terbesar. Ini hasilnya. Kalau sedangkan N itu jumlah seluruh piksel, berarti ini adalah jumlah seluruh pikselnya. Sedangkan PR atau RK adalah ekualisasi awal. Ini adalah nilai atau angka-angka yang akan diekualisasi sehingga menghasilkan nilai piksel, sehingga akan menghasilkan jumlah derajat atau derajat keabuan terbesar ataupun terkecil.
Nah, langkah kedua yaitu menggambar histogram ekualisasi awal ke dalam diagram batang. Nah, ini sorry, maaf karena agak serak. Langkah ketiga yaitu menghitung SK atau frekuensi kumulatif. Nah, SK ini yaitu rata-rata derajat gabungan baru. NK ini ya kembali tadi jumlah pikselnya ada 8 jumlah piksel ya, mulai dari 0 sampai 7. Ini jumlah pikselnya itu 790, 1023, 850, 656, 329, 245, 122, 81. Nah, PS atau SK ini ekualisasi. Ini hasil ekualisasinya dalam perhitungan ekualisasi awal. Ini ekualisasi akhirnya. Nah, di mana SK ya? Di mana SK? Di mana nilai SK ditambah PR itu sama dengan RK. Selanjutnya yaitu mencari nilai SK yang mendekati RK. Nah, nilai SK-nya di sini ada 0,19, 0,44, 0,65, 0,81, 0,89, 0,95, 0,98 dan 1,00. Nah, dalam mencari nilai SK yang mendekati RK yaitu seperti ini. Nah, nilai RK-nya kan ada di sini 0,14, 0,43, 0,71, ini nilai RK-nya. Nah, kemudian dibandingkan kita bandingkan, kita cari nilai yang mendekati nilai RK dari nilai SK. Langkah kelima yaitu meringkas nilai SK atau menghitung pikselnya. Menghitung ekualisasi akhir PS atau SK dan buatlah kurva histogramnya. Nah, ini hasil akhir dari beberapa langkah yang tadi dalam mencari atau mendekati nilai SK dan RK. Ini hasilnya. Nah, berikut gambar histogram atau hasil ekualisasinya. Nah, ini perbandingan antara sebelum diekualisasi dan setelah diekualisasi. Ini pada gambar ini sebelum dilakukan ekualisasi awal. Nah, gambar yang kedua ya ini setelah dilakukan ekualisasi akhir. Nah, terdapat beberapa perbedaan ya, sangat jelas di sini. Di sini terdapat beberapa diagram 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sedangkan setelah diekualisasi, maka hasilnya akan terlihat lebih sedikit dari diagram sebelumnya ya. Nah, hasil diagram setelah diekualisasi yaitu 1 2 3 4 5. Nah, lebih sedikit ya karena dia sudah mengetahui di mana rata-rata atau yang mana nilai piksel atau ekualisasi yang mendekati histogramnya sehingga dapat disamakan atau disatukan sehingga tidak membutuhkan diagram yang terlalu banyak. Nah,